Bayern Munchen menang 12 kali beruntun. Xabi Alonso catat start sempurna di UCL. 3 remaja bawa Chelsea lumat ayak. Bantai Frankfurt, Liverpool akhiri tren buruk. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al Nassr versus FC Goa di Asia Champions League 2 berlangsung di Jawaharlal Nehru Stadium. Di menit ke-10, Al Nassr unggul lebih dulu lewat gol Angelo Gabriel. 17 menit berselang, Herone Camara mengubah keunggulan menjadi 2-0. FC Goa mulai bangkit dan sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-41 melalui Bryson Fernandes. Laga berakhir dengan skor 2-1 untuk Al Nassr. Hasil ini membuat Al Nassr memimpin grup D dengan 9 poin dari 3 laga, sementara FC Goa tetap tanpa poin. Laga Slavia Prague versus Atalanta di Liga Champions berlangsung di Stadion Sinobo, Praha. Kedua tim beberapa kali menciptakan peluang. Tomas Kori dan Vasil Kusets sempat mengancam untuk Slavia, sementara Nikola Kristovic, Charles De Ketelaere, dan Gianluca Scamacca beberapa kali ditepis kiper Jakub Markovic untuk Atalanta. Hasil akhir, kedua tim bermain imbang 0-0. Berkat hasil ini, Atalanta berada di posisi ke-17 klasemen dengan 4 poin, sedangkan Slavia Prague berada di posisi ke-28 dengan 2 poin. Laga Sporting CP melawan Marseille di Estadio José Alvalade. Marseille unggul lebih dulu di menit ke-15 lewat Igor Paikao memanfaatkan umpan silang Aubameyang. Babak kedua, Sporting mendominasi. Gol penyama hadir di menit ke-70 lewat Geni Katamo. VAR mengesahkan. Keunggulan datang menit ke-85 dari tembakan jarak jauh Alisson Santos yang mengubah skor menjadi 2-1 untuk Sporting. Berkat kemenangan ini, Sporting CP berada di posisi ke-12 klasemen dengan 6 poin, sedangkan Marseille berada di posisi ke-18 klasemen dengan 3 poin. Athletic Club versus Karabakh di San Mamés Stadium berlangsung ketat. Di menit pertama, Karabakh unggul lewat Leandro Cadrade memanfaatkan miskomunikasi Laporte. Athletic Club membalas di menit ke-35 melalui Gorka Guruzeta menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Memasuki babak kedua, Robert Navarro membawa Athletic unggul 2-1 lewat tembakan melengkung di menit ke-68. Guruzeta menutup laga dengan gol ketiga Athletic di menit ke-85 lewat sentuhan dan voli luar biasa. Berkat kemenangan ini, Athletic Club berada di posisi ke-21 Liga Champions dengan 3 poin, sedangkan Karabakh berada di posisi ke-13 klasemen dengan 6 poin. AS Monaco versus Tottenham Hotspur di Liga Champions Matchday ketika berlangsung di Stade Louis Hill. Tuan rumah langsung menekan sejak awal. Tottenham yang bermain defensif sesekali mendapatkan celah, tapi serangan mereka tidak cukup membahayakan gawang tuan rumah. Hingga peluit panjang, tidak ada gol tercipta. Monaco gagal membobol gawang Tottenham, begitu pula sebaliknya. Berkat hasil ini, Tottenham berada di posisi ke-15 klasemen dengan 5 poin, sedangkan AS Monaco tertahan di posisi ke-27 dengan 2 poin. Guglielmo Vicario tampil luar biasa saat Tottenham Hotspur menahan AS Monaco tanpa gol di Liga Champions. Menurut data Squawka, kiper asal Italia itu mencegah 2,68 gol berdasarkan kualitas tembakan yang ia hadapi. Total 8 penyelamatan dicatatkannya, sekaligus membuatnya sejajar dengan Alisson Becker, Nick Pope, dan David De Gea sebagai kiper Inggris yang mampu melakukan 8 lebih penyelamatan dan mencetak clean sheet di Liga Champions dalam 10 musim terakhir. Penampilan Vicario ini memastikan Spurs pulang dengan 1 poin berharga dari Stade Louis Hill. Galatasaray menjamu Bodo Glimt di Ramspar. 3 menit laga berjalan, Galatasaray langsung unggul lewat Victor Osimhen memanfaatkan umpan Mario Lemina. Pada menit ke-33, Osimhen mencetak gol keduanya setelah menceploskan bola ke gawang kosong. Memasuki babak kedua, Galatasaray menekan lebih intens. Yunus Akun mencetak gol ketika tim tuan rumah. Bodo Glimt baru bisa membalas pada menit ke-76 lewat sundulan Andreas Helmersson memanfaatkan umpan Bjorkan. Berkat hasil ini, Galatasaray berada di posisi ke-14 klasemen dengan 6 poin, sedangkan Bodo Glimt masih tertahan di posisi ke-26 dengan 2 poin. Victor Osimhen mencatat sejarah bersama Galatasaray setelah menjadi pemain pertama klub tersebut yang mampu mencetak gol dalam 7 laga beruntun di kompetisi Eropa. Catatan ini melampaui rekor buruk Yilmaz yang bertahan sejak 1 dekade lalu. Menurut data Squawka, Osimhen membukukan gol ke gawang Tottenham, Azakmar, Dynamo Kiev, Ajax, Liverpool, dan 2 kali ke gawang Bodo Glimt. Berkat ketajamannya, Galatasaray juga mencetak 2 kemenangan beruntun di Liga Champions, sesuatu yang terakhir kali mereka raih pada Desember 2012.
Bayern Munchen versus klub Brugge di Liga Champions berlangsung di Allianz Arena di menit ke-7. Bayern unggul lewat aksi Lennart Karel yang menembak ke sudut gawang. Bayern menggadangkan keunggulan di menit ke-15. Umpan Konrad Laimer diselesaikan Harry Kane. Menit ke-32, Bayern kembali mencetak gol. Luis Diaz melepaskan tembakan keras yang masuk ke gawang. Bayern menambah gol keempat melalui Nicolas Jackson yang memanfaatkan bola muntah. Dengan kemenangan ini, Bayern berada di posisi kedua klasemen dengan 9 poin, sedangkan klub Brugge berada di posisi ke-20 dengan 3 poin. Lennart Karel menorehkan sejarah baru bersama Bayern Munchen. Dalam usia 17 tahun 242 hari, ia menjadi pencetak gol termuda klub di ajang Liga Champions, menggeser rekor sebelumnya milik Jamal Musiala. Menurut data dari Squawka, Karel tak hanya mencetak gol, tapi juga dinobatkan sebagai Man of the Match di laga perdananya di kompetisi Eropa. Pemain muda ini mencetak debut istimewa dengan 1 gol, 1 penampilan starter, dan penghargaan individu di malam yang sama, sebuah awal yang menjanjikan bagi masa depan lini serang Bayern. Harry Kane tampil luar biasa bersama Bayern Munchen di musim 2025-2026. Penyerang asal Inggris itu sudah mencetak 20 gol hanya dalam 12 pertandingan di semua kompetisi. Catatan ini bahkan lebih cepat dibandingkan Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo dalam mencapai gol serupa sejak awal musim, menurut data dari Optajo. Kane juga selalu mencetak gol dalam 10 laga beruntun untuk klub dan negaranya, serta berkontribusi gol di 11 dari 12 pertandingan Bayern musim ini. Satu-satunya laga tanpa gol, ia malah menorehkan 2 assist. Bayern Munchen mencatat sejarah baru sebagai klub pertama dari 5 liga top Eropa yang mampu meraih 12 kemenangan beruntun di awal musim. Catatan luar biasa ini mencakup kemenangan atas Dortmund, Chelsea, hingga RB Leipzig dengan rata-rata total 3,42 gol per pertandingan. Berdasarkan data Opta dan laporan ESPN, skuad asuhan Vincent Kompany kini memuncaki klasemen Bundesliga dan berada di posisi kedua fase Liga Champions. Konsistensi ini membuat Bayern memperpanjang kontrak Kompany pekan ini, menegaskan dominasi mereka di awal musim 2025-2026. Real Madrid menjamu Juventus di Santiago Bernabeu, babak pertama berjalan ketat tanpa gol. Madrid baru memecah kebuntuan di menit ke-57. Bola muntah langsung disambar Bellingham dan masuk ke gawang Juventus. Real Madrid nyaris menambah gol lewat Mbappe dan Xabi Alonso, namun 2 kali digagalkan di Gregorio. Dengan hasil ini, Madrid berada di posisi kelima klasemen Liga Champions dengan 9 poin, sedangkan Juventus tertahan di posisi ke-25 dengan 2 poin. Xabi Alonso mencatat awal gemilang sebagai pelatih Real Madrid di Liga Champions. Menurut data Squawka, Alonso menjadi pelatih kelima dalam sejarah klub yang mampu meraih 3 kemenangan beruntun di 3 laga awal Liga Champions. 4 nama sebelumnya adalah Jupp Heynckes, Carlos Queiroz, Jose Mourinho, dan Carlo Ancelotti. Dengan torehan 9 poin sempurna dari 3 pertandingan, Madrid kini melangkah ke fase tengah penyisian grup dengan rekor 100%, menunjukkan efektivitas gaya permainan yang mulai terbentuk di bawah arahan Alonso. Chelsea versus Ajax di Liga Champions berlangsung di Stamford Bridge. Di menit ke-17, Chelsea berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol Marc Guéhi. Keunggulan Chelsea bertambah usai Moises Caicedo sukses menambah kedudukan menjadi 2-0. Ajax Amsterdam sempat memperkecil skor menjadi 1-2 melalui penalti Wout Weghorst. Chelsea kembali menambah keunggulan lewat penalti Enzo Fernandez. Skor menjadi 3-1. Sebelum jeda, Estevao menambah gol lagi dari titik putih, memastikan skor menjadi 4-1. Di babak kedua, Tyreek George membobol gawang Ajax pada menit ke-47, mengubah skor menjadi 5-1. Berkat kemenangan ini, Chelsea berada di posisi 11 klasemen dengan 6 poin, sedangkan Ajax terbenam di dasar klasemen dengan 0 poin. Enzo Fernandez tampil menonjol bersama Chelsea sepanjang 2025. Gelandang asal Argentina itu tercatat sebagai satu-satunya pemain The Blues yang terlibat langsung dalam 20 gol di semua kompetisi tahun ini dengan rincian 10 gol dan 10 assist. Menurut data dari Squawka, performa Enzo di Stamford Bridge juga luar biasa. Ia berkontribusi langsung pada 14 gol dalam 21 laga kandang terakhir, 6 gol 8 assist. Konsistensi ini menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh di skuad asuhan Enzo Maresca musim ini. Chelsea menorehkan catatan bersejarah di Liga Champions setelah 3 pemain remajanya mencetak gol dalam 1 pertandingan. Menurut data dari Opta, Marc Guéhi 19 tahun, Estevao 18 tahun, dan Tyreek George 19 tahun menjadi trio muda pertama yang sama-sama mencetak gol untuk The Blues di ajang tersebut. Prestasi ini menegaskan keberhasilan strategi transfer Chelsea yang fokus merekrut talenta muda dari berbagai negara. Dengan performa gemilangnya para pemain belia itu, masa depan skuad asuhan Enzo Maresca terlihat semakin menjanjikan di kompetisi Eropa.
Liverpool bertandang ke Deutsche Bank Park menghadapi Eintracht Frankfurt. Tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-26 lewat Rasmus Christensen. Liverpool menyamakan kedudukan pada menit ke-35 melalui Hugo Ekitike. 4 menit kemudian, Virgil van Dijk membalikkan skor menjadi 1-2 lewat sundulan dari situasi corner. Tak lama berselang, Ibrahima Konate menambah keunggulan Liverpool menjadi 1-3 di menit ke-44. Cody Gakpo mencetak gol keempat pada menit ke-66 setelah menerima umpan Florian Wirtz. Dominik Szoboszlai lantas menutup pesta gol Liverpool dengan skor 5-1 pada menit ke-70. Berkat kemenangan ini, Liverpool naik di posisi ke-10 dengan 6 poin, sedangkan Eintracht Frankfurt berada di posisi ke-22 dengan 3 poin. Florian Wirtz akhirnya mematahkan tren tanpa kontribusi golnya bersama Liverpool. Gelandang asal Jerman itu mencetak 2 assist saat The Blues mengalahkan Eintracht Frankfurt di Liga Champions. 2 umpan manisnya menghasilkan gol untuk Cody Gakpo dan Dominik Szoboszlai. Menurut catatan Squawka, Wirtz sebelumnya gagal mencetak gol maupun assist dalam 10 pertandingan terakhir. Momen menghadapi tim Bundesliga tampaknya menjadi titik balik bagi pemain berusia 22 tahun tersebut yang tampil lebih percaya diri dan efektif di lapangan. Curtis Jones tampil luar biasa saat Liverpool menang 5-1 atas Eintracht Frankfurt. Gelandang asal Inggris itu mencatat 122 umpan sukses dari 127 percobaan dengan akurasi mencapai 96%. Menurut data Squawka, catatan tersebut menjadi yang terbanyak oleh pemain Liverpool dalam satu laga Liga Champions sepanjang sejarah. Jones juga menjadi satu dari hanya 3 gelandang yang mampu menorehkan lebih dari 125 umpan dengan akurasi 96% sejak musim lalu bersama Vitina dan Joshua Kimmich. Liverpool akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah menaklukkan Eintracht Frankfurt 5-1 di Anfield. Kemenangan ini menjadi yang pertama dalam 5 laga terakhir di semua kompetisi. Menurut laporan BBC Sport, 5 gol The Reds dicetak oleh 5 pemain berbeda, menunjukkan efektivitas serangan tim asuhan Arne Slot. Sebelumnya, Liverpool menelan 4 kekalahan beruntun melawan Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea, dan Manchester United. Hasil gemilang ini menjadi titik balik penting bagi Slot untuk mengembalikan kepercayaan diri tim menjelang jadwal padat Premier League. AC Milan dikabarkan tengah membuka pembicaraan dengan Fikayo Tomori untuk memperpanjang kontraknya. Kabar ini disampaikan jurnalis Fabrizio Romano melalui akun resminya pada Kamis. Dalam wawancara dengan Mediaset, Tomori menegaskan komitmennya di AC Milan. Bek berusia 27 tahun itu masih terikat kontrak hingga 2027, namun manajemen Milan menilai performanya layak mendapat peningkatan kontrak. Musim panas lalu, Tomori menolak beberapa tawaran dari klub Premier League demi bertahan di San Siro. Kiper Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, telah menjadi incaran sejumlah klub jelang bursa transfer Januari. Menurut laporan Sky Jerman melalui jurnalis Florian Plettenberg, klub-klub dari Inggris, Spanyol, hingga Jerman siap bersaing mendapatkan tanda tangannya. Barcelona dikabarkan tidak akan menghalangi kepergiannya dengan opsi peminjaman terbuka. Situasi ini muncul karena ter Stegen akan berada di belakang Juan Garcia saat pulih dari cedera pada Desember nanti. Kondisi tersebut bisa mengancam peluangnya tampil di Piala Dunia berikutnya. Pelatih Barcelona Hansi Flick dipastikan tidak bisa mendampingi timnya dalam laga El Clasico melawan Real Madrid pada minggu mendatang. Seperti dikonfirmasi oleh Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF, banding Barcelona terkait kartu merah yang diterima Flick saat melawan Girona pekan lalu resmi ditolak. Dalam laga yang dimenangi Barca 2-1 itu, Flick mendapat 2 kartu kuning dari wasit Gili Manzano. Berdasarkan pernyataan resmi RFIF, hukuman larangan 1 pertandingan tetap dijatuhkan sesuai pasal 120 Kode Disiplin RFIF. Barcelona resmi menjalin kerjasama dengan perusahaan transportasi teknologi Uber dengan nilai kontrak mencapai 12 juta euro per musim hingga 2027. Pengumuman ini disampaikan klub lewat situs resmi mereka pada Rabu di markas Barcelona. Kolaborasi ini berfokus pada peningkatan mobilitas supporter di area Spotify Camp Nou dan Espai Barça, termasuk penempatan zona penjemputan khusus dan promosi kendaraan listrik Uber sebagai bagian dari perayaan 30 mobil listrik Supra Tavascan. Edisi khusus diluncurkan dengan warna khas Barcelona. Gelandang Newcastle United Sandro Tonali ternyata telah diam-diam menaikkan kontrak baru selama masa larangan bermainnya akibat kasus judi. Menurut laporan The Athletic, pemain asal Italia itu memperpanjang masa baktinya hingga 2029 dengan opsi tambahan 1 tahun hingga 2030. Tonali bergabung dari AC Milan pada Juli 2023 dan awalnya terikat kontrak sampai 2028. Selama menjalani skorsing 10 bulan, ia juga rela menerima pemotongan gaji. Perpanjangan ini disebut sebagai bentuk terima kasih Tonali kepada klub yang telah mendukungnya di masa sulit.
Kemenangan besar Liverpool 5-1 atas Frankfurt harus dibayar mahal dengan cedera Alexander Isak. Penyerang asal Swedia itu ditarik keluar saat jeda babak pertama karena merasakan masalah pada pangkal pahanya. Arne Slot mengonfirmasi kepada TNT Sport bahwa Isak kemungkinan kelelahan setelah baru kembali dari absen 3 bulan dan tampil 2 kali dalam 3 hari. Slot menyebut tim medis akan memantau kondisinya lebih lanjut. Cedera ini menjadi pukulan bagi Liverpool yang mulai menemukan ritme setelah 4 laga tanpa kemenangan. Konfederasi Sepak Bola Afrika CAF resmi merilis daftar pendek untuk menghargai pemain terbaik Afrika 2025. Nama-nama seperti Mohamed Salah Liverpool, Achraf Hakimi PSG, dan Victor Osimhen Galatasaray memimpin daftar tersebut. Dilaporkan oleh situs resmi CAF Online, penghargaan bergengsi ini menyoroti performa luar biasa pemain asal Afrika di berbagai liga top dunia. Pemenang akan diumumkan pada akhir tahun ini, menjadi ajang penentuan siapa yang layak menyandang status terbaik di benua Afrika. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.